warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henda Taif, penyuluh penerangan agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing atau menyampaikan informasi kepada masyarakat yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi berkenaan dengan semakin maraknya informasi di media sosial maupun informasi secara langsung. Salah satunya yang terjadi baru-baru ini, isu keagamaan itu yang muncul di Kecamatan Cilacap, tepatnya di Desa Pengembangan Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Nah, beberapa kelompok masyarakat bertanya tentang regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berurusan dengan penyiaran agama. Penyiaran agama baik misi dakwah atau misi penyebarluasan bagi agama-agama tertentu. Nah, Kementerian Agama dalam hal ini harus membantu meyakinkan terjadinya atau terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, sekaligus mendorong manusia untuk mendorong masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk taat beragama, hidup rukun dan damai. Nah, pada kesempatan ini nanti saya menghimpun sebuah buku. Ini saya beri judul Kompilasi Peraturan Kepenyuluhan dan Penyiaran Agama. Ini buku ini sebetulnya boleh dimiliki untuk umum. Nah, dari poin itu ini ada satu yang terkait dengan Undang-Undang Penyiaran Agama. Dan ada penyiaran agama, di sini ada regulasi tentang bagaimana dalam menyiarkan agama atau penyiaran agama ini. Karena apapun yang kita lakukan ini harus memiliki pedoman yang benar, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, ini saya bacakan tentang penyiaran agama. Ini apa yang diamanatkan di peraturan ini. Nah, ini ada Keputusan Menteri Agama nomor 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama. Saya hanya ingin ambil beberapa ini. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tegang rasa, tepo saliro, saling menghargai, hormat menghormati antara umat beragama sesuai jiwa Pancasila. Bagian keduanya, penyiaran agama tidak dibenarkan untuk A. ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk suatu agama lain. Jadi tidak dibenarkan penyiaran agama bagi orang yang sudah beragama. Poin B-nya, dilakukan dengan menggunakan rujukan, pemberian material, uang, pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain agar orang tertarik untuk memeluk suatu agama. Jadi ini juga tidak dibenarkan. Kemudian poin C-nya, dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah atau di rumah-rumah kediaman orang yang telah beragama. Poin 4, poin D, dilakukan dengan cara-cara masuk dan keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun. Nah, ketiga, bila mana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud di diktum kedua menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama, maka akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, seluruh aparat di Kementerian Agama sampai ke daerah-daerah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dan selalu mengadakan konsultasi atau koordinasi dengan unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, ini poin-poin yang ada di pedoman penyiaran agama
di KMA nomor 70 tahun 1978. Nah, adapun kalau terjadi di daerah kita ada yang melakukan penyelenggara agama dari rumah ke rumah atau beribadah atau numpang ibadah dan lain-lain, mungkin bisa ditoleransi selama masyarakat di sekitaran tersebut tidak merasa terganggu. Nah, itu pun juga harus dipastikan kalau mereka merasa tidak terganggu. Namun jika penduduk setempat yang sudah beragama ini terganggu, maka kita kembalikan ke poin peraturan ini. Nah, itulah regulasi atau peraturan tentang penyiaran agama. Nah, terkait dengan ramainya atau semaraknya isu di Sukabumi Selatan, itu yang mungkin kalau sudah masuk di media sosial itu menjadi liar dan multitafsir, maka kami di penerangan masyarakat atau di penyuluh agama Islam fungsional memastikan setelah rapat koordinasi dengan berbagai pihak pada hari Sabtu, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 bertempat di kantor bersama keagamaan di Kecamatan Ciracap, menghasilkan poin-poin bahwa isu yang berkembang baik di media sosial maupun secara langsung itu sudah terselesaikan dan insya Allah tidak menimbulkan hal-hal yang di luar keinginan bersama. Dan selanjutnya bagi para pihak insya Allah telah menerima informasi dan poin-poin yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.